Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita dalam pandangan Allah menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang salihah, menjadi hamba yang qanitin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini tanda bahwa kita adalah hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, menjadi min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Subhanallah, beliaulah sang tarjamah Al-Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa akhlaquhu ka khuluqil Quran, akhlaquhu ka khuluqir Rahman. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Zat yang Maha Kasih Sayang. Maka ketika kita ingin bisa melihat Al-Quran berjalan, maka tengoklah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin bisa betul-betul mampu mencerminkan nilai Al-Quran, akhlak Al-Quran pada diri kita, maka tengoklah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah ajarannya, tengoklah didikannya, tengoklah sunnah-sunnahnya. Semua itu bersumber daripada Al-Quranul Karim. Allahumma ja'alna minhu. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu lalu tentang zikir. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di minggu lalu telah kita bahas bersama bahwa di antara kenikmatan termahal yang Allah berikan kepada makhluknya adalah ketenangan dan kedamaian. Subhanallah. Apalah arti beragam nikmat yang ada di muka bumi ini kalau subhanallah yang mendapatkan nikmat tersebut hatinya resah gelisah, hatinya tidak ada kedamaian, ketenangan. Subhanallah. Maka bisa kita pahami bahwa betul sekali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa hanya dengan mengingatnya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena segala sesuatu yang terjadi semuanya merupakan izin Allah, ketentuan Allah, baik maupun buruknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang kendali atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat kecuali Allah. Tidak ada juga yang mampu mendatangkan mudarat atau menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah satu-satunya zat yang maha kuasa. Ketika Allah maha kuasa, maka Allah maha bisa. Innama amruhu idza qala syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkata jadilah, maka jadi. Maka kita
kita semua mempunyai kehendak, mempunyai keinginan. Yang akan terjadi adalah kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada keinginan terbesar dari manusia kecuali ia menginginkan hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman, hidup dalam penuh kebahagiaan. Sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba telah bisa betul-betul berpegang teguh dengan Allah, hatinya memasrahkan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh keyakinan bahwa segalanya itu dari Allah. Tidak ada yang mampu memberikan satu kebaikan pun kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita sholat, subhanallah, Allah mewajibkan kita membaca surah Al-Fatihah, yang mana dalam surah Al-Fatihah disebutkan salah satu ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Al-ini al-istighraq, artinya menghabiskan segala sesuatu. Artinya tidak ada satu pujian pun kecuali itu pujiannya milik Allah. Karena memang tidak ada zat yang lebih layak kita puji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segalanya milik Allah, segalanya juga dari Allah. Maka ketika kita bersyukur kepada selain Allah, maka di sini ada yang perlu kita renungi dalam diri. Subhanallah, tidakkah paham bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah? Maka alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji mutlak milik Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Bukan hanya Rabbun nas, bukan hanya subhanallah Tuhannya manusia, tapi Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam. Artinya bahwa makhluk Allah ini, ibu-ibu berpondok, bukan hanya sekedar manusia. Bangsa jin, subhanallah, bangsa-bangsa gaib itu semuanya makhluk Allah. Binatang, tumbuhan itu semuanya makhluk Allah. Yang ada di daratan, di lautan, di udara, bahkan yang tidak terpikirkan oleh akal, semuanya itu adalah makhluk Allah. Maka Rabbil alamin, dan Allah zat yang Maha Esa, zat yang Maha Kuasa, merawat seluruh semesta itu. Subhanallah, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika kita sadar kita telah memiliki zat yang begitu hebatnya, maha besarnya, makanya ketika kita sholat, yang pertama kali kita ucapkan tanda memulai kita sholat adalah apa? Takbir. Lafaz takbir berbunyi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar ini apa? Superlatif ya. Artinya tidak ada kalimat yang menunjukkan sesuatu yang besar kecuali Akbar itu sendiri. Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Karena memang sejatinya seluruhnya itu kecil. Karena seluruhnya adalah fana dan ciptaan Allah. Allah satu-satunya zat yang mulia, yang menciptakan kita dan yang Maha Besar. Subhanallah. Jadi intinya bahwa ketika seorang hamba meyakini bahwa dirinya punya Rabb, Tuhan yang begitu hebatnya, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman Rahim, tidak hanya sekedar kuasa, tidak hanya sekedar Maha Besar, tapi begitu ulas asih, begitu penyayang kepada hamba-hambanya. Maka otomatis ketika seorang hamba mampu berpandangan seperti ini, bukan hanya sekedar teori, pemahamannya bukan hanya sebatas akal, tapi betul-betul diterapkan di dalam hati kita semua ini, maka betullah firman Allah ini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, karena segala sesuatunya berada pada genggaman Allah
Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Perlu diketahui bahwa yang tergelap dalam kehidupan ini adalah mati sebelum mati. Subhanallah. Yang paling gak enak itu adalah orang yang mati sebelum dia mati. Subhanallah. Kok bisa demikian? Kita perlu mengetahui bahwa hati itu merupakan rumahnya manusia. Hati adalah rumahnya manusia. Dan subhanallah, hati ini akan bisa hidup jika nama Allah terpatri di dalamnya. Ia akan merasa sepi, merasa sendiri jika cinta Allah, kasih sayang Allah tak sampai padanya. Ia akan penuh semangat, hati kita ini akan penuh semangat, penuh gelora kebaikan. Subhanallah, jika kita memahami hati yang ada pada diri kita ini, memahami bahwa betapa hebatnya, betapa besarnya kasih dan ampunan Allah. Subhanallah. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah tidak sekedar melihat amal kamu, tidak hanya sekedar melihat tampilan luarmu, tapi Allah melihat hatimu. Subhanallah, hati kita ini. Maka hati adalah inti daripada manusia itu sendiri. Subhanallah, meskipun lisan menyatakan aku percaya Allah, aku beriman kepada Allah, hatinya menolak, hatinya ingkar, itu tidak tergolong, tidak termasuk bagian dari orang yang mengimani Allah. Subhanallah wa ta'ala, tolak ukurnya hati. Subhanallah. Maka ketika hati selamat, insya Allah yang lainnya akan selamat. Subhanallah. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Sungguh dalam diri manusia ada segumpal daging yang mana ketika daging ini bagus, maka seluruh dalam diri manusia itu bagus. Jika daging ini buruk, maka pun demikian seluruh yang ada pada diri manusia tergolong buruk. Ala wahiyal qalbu, itulah hati kita ini. Oleh karenanya mengapa yang dipandang Allah pada hakikatnya adalah hati. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena hati adalah rumah manusia yang di dalamnya kita bisa menyimpan ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Iman bukan letaknya di bibir, bukan letaknya pada teori, bukan, tapi iman itu letaknya dalam hati kita. Subhanallah. Yang mana ketika iman ini telah berbuah, maka buah dari iman yang ada di hati ini akan bisa terlihat dalam perilaku keseharian kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka yang tergelap dari manusia ketika ia hidup adalah ia mati sebelum mati. Bukan jasadnya yang mati, tapi hatinya yang mati dari mengingat Allah. Hatinya yang mati dari mengenal Allah. Ini orang yang mati sebelum ia mati. Ma'allah, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Orang yang mati sebelum mati adalah ia yang gelap dan tertutup hatinya dari memahami Allah saat rohnya masih di kandung badan. Kenapa Allah dalam Al-Quran bersumpah wal 'asr, demi masa? Saking begitu hebatnya masa itu apa? Waktu. Subhanallah. Di antara nikmat yang bermahal yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Masa, waktu, umur kita ini. Subhanallah. Bagaimana bisa kita akan bisa melakukan beragam kebaikan jika tidak ada umur? Subhanallah. Diberikannya kita hidup sampai detik ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita semua. Allah panjangkan umur keluarga kita dalam ketaatan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika Allah memberikan nyawa, ruh dalam diri,
apapun, baik itu zahir ataupun batin. Namun ketika Allah telah memanggil, maka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mobil yang berderet-deret, rumah yang berjejeran, harta benda yang berlimpah gak habis 7 turunan. Ketika seseorang meninggal, gak dibawa. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Yang dibawa amal solehnya, amal kebaikannya dari beragam nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Setinggi apapun kita manusia, dokter, profesor, sekuat apapun pengaruhnya, sebanyak apapun masanya, ketika dia meninggal, yang masuk dalam kubur dirinya sendiri. Itu pengikutnya nggak dibawa masuk. Seluruh yang dimilikinya nggak dibawa masuk. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya ketika Allah masih memberikan waktu kepada kita umur ini, subhanallah, itulah kesempatan terbesar bagi kita agar bisa memanfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Selama-lamanya kita hidup di dunia, bakalan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan perihal duniawi, subhanallah, seluruhnya akan ditinggal kecuali amalan soleh, kecuali dunianya yang dibawa untuk akhiratnya, sedekah, berbagi dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka ketika seseorang diberikan umur oleh Allah, masa oleh Allah, dan Allah hidupkan hatinya, artinya umurnya ini sangat bisa bermanfaat bagi dirinya ketika hatinya tidak sepi dari mengingat Allah, hatinya tidak mati dari memahami Allah. Subhanallah. Oleh karenanya para bijak bestari ahli arifin menyatakan, ketika kita ingin melihat subhanallah mayat yang berjalan di muka bumi, lihatlah orang yang hidup tanpa dia bisa mengenal Tuhannya. Subhanallah, orang yang hidup dan dia jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, sehingga tidak mampu berbuat subhanallah hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Digambarkan bagi para kasih Allah itulah orang yang punten subhanallah meninggal, namun dia masih tetap bisa berjalan. Subhanallah. Karena disinilah dalam hadis baginda sallallahu alaihi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Seluruh amal anak cucu Adam akan terputus ketika dia meninggal. Subhanallah. Subhanallah. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kita keluarkan selagi kita masih hidup di dunia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sedekah jariyah ini apa? Yang ketika kita mengeluarkan itu pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Punten ibu-ibu ada sedikit rezeki atau banyak rezeki, amin, semoga Allah limpahkan yang rezeki kepada kita semua. Subhanallah. Dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, subhanallah, subhanallah, ini di musola ini, subhanallah, airnya mati umpama. Saya bereskan itu, subhanallah, saya bereskan hingga airnya berjalan, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau beribadah di musola tersebut untuk mandi, untuk wudu, untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Punten, ketika orang yang berinsaf ini meninggal, tapi air itu masih mengalir dan dimanfaatkan oleh banyak orang, pahalanya mengalir abadi, tidak terputus. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terfa'u bih. Subhanallah. Ibu-ibu punya anak, punya cucu, subhanallah, kalau bisa itu yang mengajari yang pertama kali baca Quran itu orang tua kita sendiri. Bacaan bismillahnya, bacaan al-fatihahnya, kalau mampu ajarkan sendiri terlebih dahulu. Subhanallah, bismillah.
berjamaah, ajarkan itu semua punten. Ketika kita telah meninggal, si anak ini gak lepas kalau sholat, kalau ngaji, baca bismillah, baca fatihah, terus mengalir. Setiap kali anak ini baca bismillah, baca fatihah, kita yang mengajarkannya terkirimkan pahala. Subhanallah, ilmu yang tafa'u bih. Atau punya catatan buku, subhanallah, kita share, kita bagikan, subhanallah, bisa dipelajari meskipun kita telah tiada. Itu ilmu yang tafa'u bih, subhanallah. Illa min saladin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Dan yang terakhir, punya anak yang sholih. Orang yang punya anak yang sholih sholihah, ini aset termahal, aset paling berharga bagi orang tua. Subhanallah. Ketika orang tua kita telah tiada, siapa yang menjamin akan mendoakan mereka, para orang tua ini, kecuali anak-anaknya? Subhanallah. Subhanallah. Maka kita sebagai orang tua perlu, ketika kita masih ada, ketika kita mampu, ajarkanlah kepada anak-anak kita akhlak, adab, ilmu, nafkah dengan rezeki yang halal. Subhanallah, karena ini mempengaruhi kualitas kesalihan anak-anak kita nanti. Bagaimana kita pengen mempunyai anak yang solih-solihah kalau kita beri makan dari hasil yang haram, uang yang tidak halal? Subhanallah, sulit. Bagaimana kita pengen bisa punya anak yang solih-solihah kalau kita biarkan terlantarkan, tidak diajarkan ilmu pengetahuan, tidak diajarkan adab, tidak diajarkan terkait hal-hal agama? Mana bisa, subhanallah. Maka waladin sholihin yad'u lah ini akan bisa kita raih bagi orang tua yang bisa menyiapkan diri cerdas. Subhanallah, dibekali anak ini dengan ilmu, dengan adab, dengan ketakwaan kepada Allah. Ini asal perlahan. Subhanallah, kita telah meninggal. Subhanallah, anaknya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terkirimkan selalu pahalanya kepada para orang tua kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Selain dari tiga itu, terputus seluruh amalnya. Subhanallah, terputus seluruh amalnya kecuali istiqomah. Subhanallah. Kalau kita punya istiqomah ibadah, mohon maaf, kalau kita istiqomah rutin membaca Quran umpama, subhanallah, sehari umpama 1 juz, 1,5 juz, mampu lebih afdol lagi, subhanallah. Sampai di akhir hayat kita tidak tinggal istiqomah baca Quran, subhanallah. Ketika meninggal, subhanallah, malaikat sudah mau selesai menuliskan pahala Al-Quran kita bisa protes. Wahai malaikat, kenapa kau men-stop pahala istiqomah ngaji saya? Subhanallah, kamu telah tiada. Diprotes ini, subhanallah, oleh orang yang istiqomah ini. Kalaupun Allah memberikan saya umur panjang, saya Gusti akan selalu beristiqomah dalam mengaji. Kalaupun Gusti Allah memberikan umur saya 1000 tahun, insya Allah Allah akan subhanallah memudahkan saya beristiqomah dalam mengaji Quran ini. Istiqomah. Maka ibu-ibu kalau bisa, jangan sampai tinggal. Punyalah amalan zikir, wiridan, baik itu sholawatnya, baik itu tasbihnya, ataupun takbirnya, ataupun tahlidnya, ataupun qiraatul Quran yang istiqomah. Jangan banyak-banyak dulu, yang kita mampu, yang kita bisa sedikit, asal continue, terus-terusan istiqomah. Insya Allah ini menjadi penyebab kita mendapatkan husnul khotimah. Min asbabil khatim linailil husnul khotimah. Sebab pasti seseorang mendapatkan husnul khotimah hiya al-istiqomah, punya keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Insyaallah orang yang punya istiqomah dalam amal sholih, entah sedekah, entah tadarus Quran, entah tahajudnya, ataupun kebaikan lainnya, maka insya
Masya Allah, orang ini hatinya dijaga oleh Allah, tidak akan sampai mati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang yang mati sebelum mati ialah yang gelap dan tertutup hatinya dari memahami Allah saat rohnya masih dikandung badan. Orang yang mati sebelum mati ialah orang yang tidak mengenal Allah, tidak sedikit pun tergerak untuk bisa menyenangkan Allah melalui perbuatan zahir batinnya. Ketika seseorang masih tergerak, ada keinginan berbuat baik meskipun seberat dzarrah, maka itu tanda hati kita masih tersirami oleh nurullah, cahaya Allah, yang mana cahaya ini akan menjaga agar jangan sampai hati kita ini redup. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka min al-muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Ini Shahihul Hikam, maestro sufi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya ambil penjelasan ini dari kitabnya Hikam yang menjadi rujukan di seluruh dunia. Ini kitab pegangan yang menjadi seluruh dunia subhanallah berpegang dalam tasawuf. Rujukan ini min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka min al-muwafaqat. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan. Masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya menerangkan ini jujur, sebenarnya malu, merasa belum pantas karena saya pun masih subhanallah terus subhanallah harus berlari-lari untuk belajar beristiqamah ini. Subhanallah, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka min al-muwafaqat. Di antara tanda matinya hati, di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kita lewatkan. Ketika kita enak saja meninggalkan beragam amal soleh, santai saja ketika meninggalkan beragam kebaikan, mohon maaf, ini kata Shahihul Hikam tanda matinya hati kita. Subhanallah, wa tarkun nadami ala ma fa'altuhu min wujudiz zalat. Dan di antara tanda matinya hati adalah apa? Tidak adanya perasaan menyesal, tidak adanya perasaan betul. Subhanallah, saat kesalahan yang kita lakukan ini berderet-deret. Subhanallah, kita melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak kesalahan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi santai saja, tidak ada rasa takut-takutnya kepada Allah, tidak ada rasa khawatirnya atas ghadab Allah. Santai saja ketika meninggalkan beragam kewajiban. Subhanallah, mohon maaf, ini kata Shahihul Hikam min alamati mautil qalb. Subhanallah, maka minimalnya untuk kita ini yang mubtadi'ah, yang pemula ini, subhanallah, minimalnya jangan tinggal kewajiban. Sholatnya ayo kita perbaiki lagi. Subhanallah, puasa Ramadannya kita perbaiki lagi, zakat wajibnya kita perbaiki lagi. Hati subhanallah menjaga sebisa mungkin dari sesuatu yang mengotori hati, itu pun kewajiban. Jangan dikira ibu-ibu bukan pondok yang wajib hanya sholat 5 waktu. Jangan dikira yang wajib itu hanya puasa Ramadan. Jangan dikira yang wajib itu hanya zakat wajibnya. Subhanallah, tidak hanya itu. Membersihkan hati dari dendam itu kewajiban, amalan wajib batin kita. Membersihkan hati dari hasud, iri itu kewajiban. Membersihkan hati dari beragam kesombongan,
ria, ujub, takabur, itu pun kewajiban. Subhanallah. Karena ibadah tidak hanya melulu hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah, tapi ibadah pun itu sangat berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan batiniyah. Ketika kita membersihkan zahir dengan wudu kita, sudahkah kita membersihkan batin dengan wudu hakikat kita? Taubatnya seperti apa? Tafakurnya seperti apa? Ini membersihkan batinnya kita. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa membersihkan zahir batin kita dari akhlak yang takhliyah, yang tercela. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kembali lagi pada pembahasan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Subhanallah. Jika ditanyakan bagaimana cara mengingat Allah, ya kita harus mengerti caranya, ilmunya. Dari mana? Dari ngaji. Ingat Allah itu kalau dalam bahasa zikrullah, zikir. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah, kalau kita pahami zikir, subhanallah, itu maknanya apa? Kalau secara bahasa ya, etimologi atau secara lughawi itu berarti mengingat. Adapun menurut istilah terminologi, maka artinya membasahi lidah dengan beragam lafaz maupun kalimat pujian kepada Allah. Itulah zikir. Subhanallah. Secara bahasa ingat Allah itu zikir. Secara istilah bukan hanya ingat Allah, ditampilkan melalui zahirnya kita. Ada lisannya terus-terusan mengulang kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan yang mengandung pujian kepada Allah. Itulah zikir. Dan perlu dipahami bahwa zikrullah, mengingat Allah itu beragam caranya. Mengingat Allah dapat mencakup sebagai penyebutan nama Allah. Kita menyebut nama Allah, kita membahas hal-hal terkait sifat Allah, asma Allah, kita membahas ilmu Allah, agama Allah. Itu bagian dari zikrullah, mengingat Allah. Kita membahas tentang nerakanya Allah, surganya Allah, membahas tentang rahmatnya Allah, tentang ketegasannya Allah, membahas tentang perintah Allah, larangan Allah. Itu semua merupakan bagian dari zikrullah, cara mengingat Allah. Ketika kita mengaji Quran, mendalami ilmu Quran, mengkaji tafsir Al-Quran seperti ini, kita sedang mengkaji ilmu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ini bagian dari zikrullah. Subhanallah, mengingat Allah. Maka bisa kita pahami bahwa mengingat Allah bukan hanya sekedar kita wiridan, melantunkan beragam kalimat pujian, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, sholawatnya, bukan hanya itu. Itu bagus sekali. Tapi kita mengaji seperti ini, menghadiri majlis ilmu seperti ini, merenungi beragam sifat Allah, ini pun bagian dari zikrullah yang insya Allah akan lebih memantapkan hati kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa khusyuk ketika kita ibadah, ketika kita zikir? Kalau kita tidak mengerti makna zikir itu sendiri apa, subhanallah, kita astagfirullahaladzim, 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 kita nggak ngerti istighfar itu apa. Istighfar artinya kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni saya, wahai Allah yang maha ampun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pujian kepada Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini jelaskan pula kalau bahwa
Bisa dibaca ada di halaman 96. Zikir berasal dari kata zakara yang memiliki arti menyebut, mensucikan, menjaga, menggabungkan, mengerti, nasihat dan mempelajari. Itulah makna-makna zikir. Subhanallah. Oleh karena itu inti daripada zikir itu sendiri adalah apa? Senantiasa menyebut dan mensucikan Allah dengan menjaga serta mempelajari nasihat-nasihat agama terkait hukum dan hikmahnya. Untuk apa? Bisa diamalkan, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah makna zikir yang sesungguhnya. Subhanallah. Pada hakikatnya seorang hamba yang berzikir, ia adalah hamba yang sedang merajut kasih, mempererat tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi zikir bukan hanya tentang lantunan kalimat suci Allah yang terus dibaca dan diulang. Bukan hanya itu, tapi lebih dari itu, ia merupakan media atau perantara untuk bisa menghadirkan hati menghadap kepada Allah. Subhanallah, al-usul ilallah. Ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Ketika seorang berzikir, kemudian pikirannya dipusatkan pada yang dizikiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar lisan yang digerakkan, tapi pikirannya dipusatkan kepada yang dizikiri. Siapa yang dizikiri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin. Subhanallah. Maka ketika pikiran yang dipusatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba melantunkan kalimat zikir disertai kekhusyuan, disertai kemantapan hati, keyakinan atas kebesaran Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zikir yang seperti ini akan mampu menimbulkan perasaan berserah diri, melahirkan suatu harapan, roja, melahirkan kedamaian, melahirkan kebahagiaan, sehingga jiwanya merasa nyaman ketika berzikir. Maka inilah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang mana zikirnya bukan sebatas lisan, tapi pikirannya dipusatkan kepada yang dizikiri, yakni Allah. Sementara hatinya berusaha untuk mengkhusyukkan. Khusyuk itu bukan langsung khusyuk, harus dikhusyukkan terlebih dahulu. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kita pengen ngerti ilmu, ya ngaji. Kita pengen punya hati yang legowo, ya belajar legowo. Kita pengen bisa khusyuk, ya belajar khusyuk. Kan seperti itu, berproses. Subhanallah. Nah, zikir yang seperti ini akan bisa tatma'innul qulub, menghadirkan kenyamanan hati, ketentraman hati, sehingga mampu menghilangkan kondisi-kondisi psikopatologi. Subhanallah. Apa itu? Kalau dalam ilmu kedokteran, psikopatologi adalah stres yang berkepanjangan, kecemasan yang berlebih, depresi. Jadi subhanallah, saya di buku RK ini tidak hanya mencantumkan tentang khusus bagian agama yang rohani-rohani saja, saya gabungkan dengan ilmu kedokterannya. Bagaimana cara pandang ilmiah, subhanallah, Islam itu seperti apa. Maka Islam itu benar-benar ilmiah, subhanallah. Kalau dalam sudut ilmu kedokteran, subhanallah, ilmu kedokteran jiwa itu, subhanallah, zikir merupakan terapi psikistrik setingkat lebih tinggi daripada psikoterapi biasa. Subhanallah. Kalau zaman sekarang ada orang yang lagi stres, berkepanjangan depresi, subhanallah, dia menenangkan diri, ada yoga dan lain sebagainya. Subhanallah, betul tidak? Kalau dalam Islam ada zikir, subhanallah, justru ini yang menjadi kunci kedamaian. Kalau sifat zikir itu sendiri mampu menampilkan zikir dengan sebenar-benarnya zikir. Saya kutip dari pembahasan buku Membangun Paradigma Psikologis Islam karya Fuad Mansuri. Disebutkan bahwa
secara khusyuk. Pikiran kita dipusatkan kepada Allah, Zat yang maha agung, yang maha welas asih, yang maha loman, yang maha kuasa. Itu saja. Ketika kita zikir, yang kita zikir itu Allah, bukan subhanallah, Zat yang biasa, Zat yang maha luar biasa, Zat yang maha besar, Zat yang maha rahman rahim. Paham itu saja, damai hati kita, tidak ada kekhawatiran. Subhanallah. Terlebih pemahaman yang seperti itu kita mantapkan betul dalam hati, sehingga mampu mendatangkan keyakinan, baik sangka, harapan, husnudzon. Baik sangka inilah yang akan menimbulkan keselamatan dalam diri kita. Ada harapan-harapan baru yang kita panjatkan kepada Allah, baik itu berhubungan dengan duniawi maupun ukhrawi. Nah, yang demikian ini akan melahirkan ketenangan batin yang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan. Punten, subhanallah, masya Allah, seramai apapun sekeliling kita, seasyik apapun lingkungan kita, kitanya hatinya lagi sumpok, lagi rungsep, gak terlihat itu, sumpah mawon, badan. Padahal di sekelilingnya rame, subhanallah, tapi hatinya lagi sedih, gak bergairah. Hatinya gelisah resah. Kita di perkumpulan banyak orang pun akan khawatir. Terus subhanallah, kenapa? Hatinya ini subhanallah. Tapi ketika tenang hatinya, subhanallah, apapun di luar sana lagi rame hal-hal yang masya Allah, subhanallah, insya Allah kita tenang, bisa mengontrol diri kita. Nah ini bagian dari manfaat zikir. Yang lagi stres, yang lagi depresi, coba hiburannya mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Jalan-jalan boleh, silakan jalan-jalan. Subhanallah, nggak apa-apa, Allah nggak melarang. Justru Allah itu menyuruh kita untuk mengalah buana, menyuruh kita untuk subhanallah, kita itu apa namanya ya? Subhanallah, untuk berpetualang. Ada dalam Al-Quran itu surah Al-Mulk itu apa ya? Subhanallah. Sebentar, coba saya cek. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Famshu, maka jelajahilah. Fi manakibiha wa kulu min rizqihi, di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Jadi punten, nggak apa-apa, subhanallah, kita berpetualang, kita jalan-jalan, subhanallah, nggak apa-apa. Niatkan itu semua untuk mensyukuri nikmat Allah. Bagian dari kita bertadabbur pada makna ayat Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Tapi ada jalan-jalan sekedar nafsu yang terpenuhi, ada jalan-jalan yang itu merupakan ibadah dari Allah. Tolak ukurnya apa? Wa ilaihin nusyur. Tolak ukurnya hanya
subhanallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, subhanallah. Maka tadi ya, subhanallah, zikir ini manfaatnya bukan sekadar untuk kebaikan rohani, bukan hanya sekadar agar kita dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, kedamaian kehidupannya juga dapat. Subhanallah. Maka subhanallah, kesejahteraan kalbu maupun jiwa ini fungsi atau faedah utama daripada zikir. Itu kesejahteraan kalbu dan kedamaian kalbu. Nah, yang seperti ini itu akan mendorong pemiliknya memperoleh kesejahteraan dalam jasadnya, dalam hal-hal lahiriahnya. Inilah unsur spiritual atau kerohanian dalam zikir yang manfaatnya sampai pada dimensi fisik manusia. Intinya bahwa satu, didikan Allah, ajaran Allah, ajaran agama Allah tidak hanya bermanfaat pada hal-hal ukhrawi saja, tapi hal-hal duniawi. Subhanallah. Kalau kita mengerti ibu-ibu faidah daripada istighfar, bukan hanya untuk bisa sebagai perantara pengampunan dosa, bukan. Siapa yang melanggengkan istighfar, ada itu di RKI jilid 1 bab istighfar. Di antara manfaatnya, siapa yang mampu melanggengkan, mendawamkan istighfar, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bukan hanya ukhrawinya yang terjadi, duniawiyah yang terjadi. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ada seseorang yang mendatangi Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, tabi'in terbaik. Subhanallah, wahai Imam, subhanallah, saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Apa obatnya? Banyak-banyak istighfar. Datang lagi juga pada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya itu subhanallah sudah menikah lama, saya kepingin dikaruniai anak-anak, saya kepingin punya keturunan yang soleh-solehah, pengen keluarganya harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa doanya? Banyak-banyak istighfar. Subhanallah. Ada orang lagi, ya Imam, saya punya sawah, sawahnya kering, air tidak mengalir, hujan tidak turun, ini rezekinya jadi mampet, rezeki saya jadi terkendala. Apa obatnya? Banyak-banyak istighfar. Subhanallah. Maka orang yang hadir pada waktu itu pada bingung, wahai Imam, kok semuanya dijawab dengan istighfar? Maka subhanallah, itulah di antara faidah daripada perintah Allah. Ketika Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu meraih ampunan Tuhanmu dengan apa? Beristighfar, bertobat kepada Allah. Maka yang didapat bukan hanya surga wa jannatin arduha samawati wal ardh, tapi kemurahan dunia, kesejahteraan hidup di dunia ini. Allahumma ja'alna minhum. Maka yuk langgengkan zikir ini ibu-ibu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa ihya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Ada tingkatan zikir. Subhanallah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini gelarnya Qutbur Rabbani wal Ghathus Samadani, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Itu beliau punya kitab Sirrul Asrar, menyebutkan, menjelaskan tentang bab zikir, bahwa zikir itu memiliki makom atau tingkatan. Yang pertama, ada tingkatan yang awal, yaitu zikir bil lisan. Yang kedua, tingkatan dengan zikir bin nafs. Yang ketiga, dengan zikir bisir. Yang keempat, ada zikir dengan khufi. Yang tertinggi akhfal khufi. Subhanallah. Yang pertama, zikir di lisan itu apa? Lisannya mengulang-ulang nama Allah dengan maksud memuji, mensucikan, dan mengagungkan zat Allah. Jadi lisan ini tidak kering dari melantunkan asma-asma Allah, kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Inilah zikir lisan. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan hati, mengaitkan hati agar tidak lupa kepada Allah.
astagfirullahaladzim. Pikirannya ke pasar, pikirannya ke jemuran, pikirannya ke masakan. Bukan hanya itu, ada usaha dari dalam diri. Astagfirullahaladzim. Ya sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Betul-betul renungkan, mencoba mengkhusyukkan diri di hadapan Allah. Nyedikan diri subhanallah. Nah, hal demikian meskipun baru bisa sekedar lisan dan masih berusaha agar hati terkait kepada Allah, meskipun nanti belas lagi, lupa lagi, subhanallah, tidak apa-apa, jangan sampai tinggal. Karena kan zikir bilisan pun tidak luput daripada manfaat. Seorang arif bijak bestari berkata, dengan seringnya lidah menyebut-nyebut nama Allah, maka kalimat-kalimat itu sedikit banyaknya akan berbekas pada hati, yang pada akhirnya akan mengantar kesadaran pada kehadiran Allah dan kebesaran Allah. Ini subhanallah, gak apa-apa. Jangan sampai mengudas, sudahlah, saya mah orang awam, saya mah orang biasa, subhanallah. Zikir pun pikirannya kemana-mana, ke dagangan, ke bisnis, ke hal lainnya, subhanallah. Bismillah, padahal bisa manage, subhanallah. Jangan tinggal, teruskan saja. Meskipun zikir kita baru sebatas lisan, jangan sampai tinggal. Kenapa? Sahibul hikam Ibnu Athaillah Sakandari memberikan nasihat bijaknya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fih. Janganlah kau meninggalkan zikir, yakni mengingat Allah, hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Jangan sampai tinggalkan. Meskipun hati belum bisa khusyuk, meskipun pikiran belum bisa fokus, teruskan melantunkan zikir kepada Allah. Baik tahlilnya, tasbihnya, takbirnya, ataupun qiraatul Qur'annya, ataupun sholawatnya, terus jangan sampai tinggal. Kenapa? Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena kelalaianmu dari zikir kepada Allah lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepada Allah. Meninggalkan zikir, belas sama sekali gak zikir, itu lebih buruk daripada kita berzikir tapi hatinya masih kemana-mana, pikirannya masih kemana-mana. Minimalnya kalau hatinya belum bisa dihadirkan di hadapan Allah, lisannya sudah bisa dihadirkan di hadapan Allah. Minimalnya meskipun pikiran belum terfokus pada yang dizikri, yakni Allah, minimalnya lidahnya terus-terusan menyebut nama Allah. Ini akan berefek dalam kualitas amalnya, iman kita juga, subhanallah. Fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin. Semoga dengan keistiqomahan kita dalam berzikir, dalam zikir lisan ini, semoga Allah berkenan mengangkat kita dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Yang tadinya hanya sebatas lisan, istighfarnya, tahlilnya, tasbihnya, takbirnya, karena terus DP, terus kita menghafaz asih Gusti Allah, istiqomah, maka Allah akan mengangkat kita dari zikir yang ghaflah ini menuju zikir yang apa? Yang qadam. Subhanallah, apa itu yang qadam? Disertai kesadaran. Subhanallah. Sadarnya hati itu seperti apa? Ketika seorang yang berzikir, hadapnya pikiran ke dalam makna-makna dari lafal-lafal zikir yang diucapkan, yang diulang oleh lisan. Jadi punten, kalau sebatas lisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, baru lisan yang mengulang-ulang, hatinya entah ngalor ngidul kemana, pikirannya entah ngalor ngidul kemana. Ini yang ghaflah zikirnya. Tapi gak apa, teruskan. Jangan sampai tinggal, minimal yang lisannya menyebut asma Allah. Istiqomah. Terus DP, ya Allah, minta dibenarkan ini hati, ini pikiran, ini badan, hingga Allah akan mengangkat kita dari zikir yang ghaflah ini sampai pada zikir yang yaqdha dengan kesadaran hati. Seperti apa? Ya kita mampu menyerati, mampu merenungi kalimat-kalimat
Subhanallah, subhanallah, yang maha suci Allah, maha suci Allah. Kita paham itu artinya mensucikan Allah. Ketika kita subhanallah itu mensucikan Allah, bukan Allah disucikan oleh kita. Allah sudah terlebih dahulu zat yang maha suci, tidak butuh disucikan oleh zikir kita yang ghaflah ini. Tapi ketika kita subhanallah, subhanallah, menyebut bahwa Allah maha suci, dengan barokahnya zikir ini, Allah zat yang maha suci akan mensucikan kotoran lahiriah batinnya kita ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ketika Alhamdulillah, 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 bukan sebatas lisan, tapi betul-betul kita menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Zikir Alhamdulillah ini sebagai ungkapan bukti lisan kita atas syukurnya kita kepada seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Alhamdulillah, 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 hatinya benar-benar syukuran dengan Gusti Allah Ta'ala. Nah, ini sudah zikirnya disertai dengan yaqظah, dengan kesadaran. Istiqomahkan terus sampai meningkat ke tingkat selanjutnya. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqظatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Subhanallah. Ketika bisa istiqomah zikir dengan kesadaran yang menyerapi makna yang mengkhusyukkan diri, maka Allah akan mengangkat kita kepada zikir yang pokoknya hatinya sudah bisa menghadirkan diri di hadapan Allah. Hatinya madep di mata Gusti Allah. Inilah zikir dengan apa? Dengan wujud yang hudurin, menghadirkan rohaniah kita di hadapan Allah. Artinya apa? Seluruh perasaan berzikir larut kepada objek berzikir, yakni kepada yang dizikirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, pikirannya sudah subhanallah, Allah, Allah, Allah. Ini zikir yang dengan hudurin, hadirnya hati kepada Allah Subhanallah. Bagaimana cara prakteknya dalam bermuamalah? Para kekasih Allah ketika melihat manusia itu, subhanallah, mata lahirnya yang dipandang ini manusia si A, si B, si C. Mata batinnya, rohnya yang dipandang Allah. Bukan hanya sekedar manusia, ini hamba Allah, ini makhluk Allah. Ketika melihat gunung, lautan, tumbuhan, ini ciptaan Allah, langsung bersatu. Ini zikir hudurin, ingatannya sudah masuk pada jiwa pedzikir tersebut hingga yang terlihat Allah larut pada objek yang kita zikirkan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, bunda, subhanallah, akan timbul rasa cinta, mahabbah, khuf, takut, akan timbul rasa haibah, akan timbul rasa ta'zim, takrim, roja, dan lain sebagainya. Ketika kita telah bisa menduduki maqam zikir dengan hudur, hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, dampak yang dirasakan berzikir tingkat ini adalah apa? Sedikit demi sedikit akan mampu melepaskan diri kita dari ketergantungan perihal persoalan duniawi. Sebab apa? Allah tidak menjadikan dua pada hati kita yang satu ini. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Subhanallah, ketika kita ingin Allah ada di hati kita, keluarkan dunia itu. Ketika sudah masuk dunia, otomatis Allah yang keluar. Subhanallah, ketika masuk Allah, duniawiyah akan keluar. Dalam arti bukan tidak boleh kita punya dunia, bukan. Sekedar pada tangan duniawiyahnya. Silakan punya harta, silakan punya pangkat kedudukan, silakan punya pengaruh, silakan punya kuasa, silakan. Sebatas tangan kita. Jangan dimasukkan ke hati. Hati mutlak dikuasai oleh Allah. Inilah ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ketika seorang raja memasuki satu kampung, maka raja akan musnahkan segala apa yang di kampung itu, akan menguasai kampung itu. Jika rajanya adalah Allah, Allah
la ya'muru bil fahsya, selama yang enggak menyuruh hambanya pada perbuatan yang fahsya, yang buruk. Subhanallah, ketika ada Allah di hati, ada Allah pada jiwa kita, ada Allah pada badan kita, otomatis hati, jiwa, badan ini akan terbersihkan dari hal-hal yang jauh dari ridho Allah. Pun demikian sebaliknya, jika mulutnya para raja yang menguasai hati ini adalah dunia ini tidak melulu harta, cinta pujian, cinta kedudukan, cinta kekuasaan, cinta harta, cinta pengaruh, cinta banyaknya pengikut, itu semua dunia. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, yang masuk pada diri otomatis, subhanallah, hal-hal terpuji yang ada pada diri akan terkikis juga. Jadi pikirkanlah, siapa yang lebih layak menjadi raja di hati kita. Ketika Allah yang menjadi raja di hati kita, maka insya Allah kita selamanya akan ihdinas siratal mustaqim, tertuntun pada sirat yang lurus, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Tapi kalau sudah dunia yang menguasai hati, bukan Allah, bukan Rasulullah, bukan Al-Quran, maka alamat hati yang menjadi hati yang mati jika tidak segera disadarkan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kata Shahibul Hikam, minimalnya kalau kita belum bisa zikir dengan kesadaran, zikir dengan kehadiran, minimalnya lisan ini jangan lepas daripada zikir. Agar apa? Menarik magnet, agar rahmah Allah, hidayah Allah, taufik Allah senantiasa tercurah kepada kita. Ada yang dipandang oleh Allah pada diri kita. Masya Allah, ya wong gitu ya Allah, kok badai, Masya Allah, badai dikerjakan, ternyata ada ucapan baiknya, ada lantunan zikir masih dipandang. Subhanallah, meskipun kita ahli maksiat, ahli ghaflah, jangan tinggalkan meskipun satu kebaikan, agar kebaikan ini mampu mengikatkan kembali hubungan kita bersama Allah, dengan Allah. Subhanallah, sejelek apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, semelimpah apapun maksiat kita, jangan putus harap atas ampunan Allah, atas rahmah Allah. Jangan tinggalkan kebaikan, meskipun itu hanya sebatas senyuman yang kita berikan ketika kita menghadapi para kerabat, para saudara, para kawan kita. Bisa jadi dengan senyuman kita ini yang merupakan bagian dari akhlakul karimah, kita berikan kepada orang yang kita jumpai, sehingga orang yang kita jumpai merasa nyaman, merasa damai. Senangnya orang ini bisa jadi menjadi sumber hidayah kita dari Allah. Makanya kata kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan meremehkan sedikit kebaikan, meskipun itu kita hanya sebatas menyunggingkan senyuman manis kepada yang kita jumpai. Bagaimana rasanya kita berjumpa pada seorang, kita menyapa di promosi, subhanallah, dijudesi, subhanallah, kita belum bisa membantu, malah membuat susah hati. Seolah salah apa ya gitu, subhanallah, ya Allah, salah apa ini saya, subhanallah. Tapi ketika kita berikan senyuman manis, subhanallah, maka itu setidaknya telah mendamaikan hati orang yang kita jumpa, subhanallah. Dan ini bagian dari kebaikan, ini bagian dari cara kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zikir yang kita istiqomahkan. Makanya ibu-ibu dan jangan sampai tidak punya istiqomah wirid. Penting sekali, subhanallah, penting sekali untuk mengingat kita kepada Allah. Silahkan, sukanya sholawat istiqomahkan, sukanya istighfar, sukanya tasbih, tahmid, silahkan, apapun itu, qiraatul Quran, silahkan, subhanallah. Kata Gusti Allahnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah itu
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu subhanallah, tinggal kitanya mau atau tidak dalam menjalankannya. Allah sebegitu mudahnya memberikan obrolan pahala kepada kita. Diskonnya luar biasa banyak. Tergantung kita yang mau ambil atau tidak. Kesempatan yang Allah berikan itu seperti itu. Nah, sedikit lagi ya ibu-ibu ya, subhanallah. Kemudian ketika seorang bisa melanjutkan zikir dari yang ghaflah menuju yang Allah, disertai kesadaran, dari yang Allah menuju hudur, disertai kehadiran, istiqomahkan terus, maka Allah akan mengangkat pedzikir itu sampai di tingkat apa? Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibah. Dari zikir yang disertai kehadiran hati menuju zikir yang mengabaikan selain Allah, yang niat hanyalah Allah. Inilah zikirnya maqam ahli arifin, para ahli ma'rifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana punten di sini fase di mana sirnanya segala sesuatu selain Allah, segala tampilan keindahan dunia akan hilang di hati berzikir. Subhanallah, yang diingat, yang dipandang hanya Allah. Meskipun punten dia hidup dan bergumul dengan beragam persoalan dunia. Ada seorang sufi besar yang bernama Syekh Abu Asad Asy-Syadzili. Itu seorang wali, seorang maestro sufi yang punya tarekat Syadziliyah. Subhanallah, itu hidupnya bergelimang harta. Subhanallah, tapi orang yang paling dekat dengan Allah. Artinya seluruh duniawinya, kedudukannya, pengaruhnya, titelnya, hartanya tidak menjadikan dia jauh dari Allah, justru semakin dekat dengan Allah. Nah, inilah maqam para pedzikir ma'a wujudil ghaibah. Subhanallah, semua hal yang menjadikan ia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya di sini ada quote subhanallah saya tampilkan bahwa manakala para arif, para kekasih Allah itu memandang makhluk, makhluk itu apa? Masih Allah, segala sesuatu selain Allah. Maka ketika para arif memandang makhluk, yang dilihat, yang dipandang hanyalah ayat-ayat Allah yang menuturkan sifatnya. Mata zahirnya yang dilihat manusia, tumbuhan, binatang, beragam ciptaan Allah, batinnya langsung tersambung pada Allah, rohaninya langsung berpandang pada Allah. Inilah pandangan para ahli arifin. Manakala ia mendengar sesuatu, maka pendengarannya akan mengantarkan ia pada ayat-ayat Allah. Apapun yang didengarnya, baik maupun buruknya, semuanya mengingatkan dia kepada Allah. Maka seluruh pendengarannya adalah senandung tasbih yang bersanding pujian kepada Allah. Inilah wali-wali Allah. Mendengar hal yang buruk bukan hanya sekadar iya kamu konon, tidak, subhanallah, oh pantesan walaupun kamu konon, bukan. Ini bukan pandangan ahli arifin, bukan pendengarannya ahli arifin. Pendengarannya ahli arifin mendengarkan hal buruk, ya Allah, semoga Allah jaga. Kalau itu benar, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah beri petunjuk, semoga ketidakbenarannya ini di-stop ya Allah, langsung didoakan. Ketika mendengar kebaikan, selalu minta ya Allah istiqomahkan kebaikan ini. Artinya seluruh pendengarannya itu menjadikan tasbihnya dalam Allah, dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ia bergumul dengan persoalan dunia, subhanallah, maka semuanya akan berzikir bersamanya untuk memuji Allah. Meskipun dagang, meskipun yang dihadapi ini, itu dan lain sebagainya, pandangan kekasih Allah bukan mandek di dagangannya, di bisnisnya, di apa yang sedang dijalannya saja, tapi pandangannya semuanya akan menjadikan ia lebih dekat dengan Allah, mengingat Allah. Pekerjaannya ternilai ibadah dalam pandangan Allah. Maka segala sesuatu yang berada pada sekelilingnya menjadi media pendekatan diri kepada Tuhan, taqarrub ilallah. Maka dunia seisinya bertasbih,
keduanya. Muslim non muslim, at-taqi yang fasik, subhanallah, at-taqi atau yang fasik, subhanallah, semuanya dirangkul oleh Allah. Yang bertakwa, yang bermaksud itu dirangkul oleh Allah. Ayo, subhanallah, dirangkul untuk bisa tersadarkan kembali, menjadi lebih dekat lagi dengan Allah. Inilah para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, ini subhanallah. Terakhir, ini saya mau baca satu hadis dari ibu-ibu ya, subhanallah. Ini mohon bisa diistiqomahkan, bagus sekali. Ini hadisnya sahih. Keutamaan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. An Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, 10 kali, maka asyra marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Siapa yang baca kalimat zikir tadi 10 kali, asyra marrat, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, terhitung dalam pandangan Allah seperti orang yang memerdekakan 4 nyawa budak dari turunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa Allah begitu mengistimewahkan turunan Nabi Ismail? Karena dari turunan Nabi Ismail inilah lahirlah sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi itu lahir dari Nabi Ishaq bin Ibrahim, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Subhanallah. Maka jangan sampai tinggalin ibu kalau bisa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Punten, memerdekakan budak itu lebih mahal daripada beli mobil. Kalau dalam zaman dulu itu, subhanallah, ini kita baca 10 kali seperti sedekah bermiliar-miliar. Subhanallah. Dalam hadis lain, kalau dibaca 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sahih dua riwayatnya. Maka subhanallah akan terhapus segala dosa, 100 dosa, akan terhitung 100 kebaikan. Subhanallah. Subhanallah. Di sini saya ambil hadisnya, subhanallah, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Siapa yang membaca doa kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka subhanallah setara dengan memerdekakan budak 10 budak. Selain itu tuliskan untuknya 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, lalu ia akan memperoleh perlindungan dari setan pada hari tersebut sampai sore hari, dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya kecuali orang yang lebih beramal lebih dari itu zikirnya. Subhanallah. Gak ada 10 menit ibu-ibu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Allah tawarkan loh, pahala seabrek-abrek. Kitanya tinggal mau ambil atau tidak. Subhanallah. Ngomongin kepanjangan yang ada yang lebih pendek lagi. Subhanallah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, yang memberatkan timbangan. Kalau timbangannya berat, dijamin apanya? Min ahlil jannati. Subhanallah. Kemudian apa? Habibatani ila rahman. Yang kalimat mudah ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Kalau kalimatnya dicintai oleh Allah, orang
wal akhirah. Apa itu kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tunggu bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, dalam hadapan Allah kita sudah memerdekakan 4 budak dari turunan baginda Nabi Ismail alaihissalam. Semoga zikir kita ini diterima oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, dan semoga Allah mudahkan kita subhanallah untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, untuk senantiasa meneladani uswah hasanah baginda sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.